Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Aqduz Zabarjadin Nadid Syarah Jauharatit Tauhid, karangan Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kitab ini sudah sampai di halaman 89. Pembahasan tentang Ad-Dalilur Rabi Al-Aqlu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Di kajian sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dalil-dalil mu'tabarah, dalil-dalil yang diperhitungkan atau dalil yang diterima dalam pembahasan tauhid. Yaitu pertama Alkitab, Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnah, maksudnya Al-Mutawatirah, As-Sahihah, yang ketiga Ijma', ini yang keempat akal. Kenapa penting kita mengetahui dalil-dalil tauhid, dalil mu'tabarah? Nah, karena nanti dalam kajian tauhid tentunya terjadi banyak ikhtilaf macam-macam. Ada nanti tokoh-tokoh yang menyatakan ini menjadi dasar akidah, dalilnya ini. Ternyata dalilnya bukan dalil mu'tabarah, ada yang dari Israiliyat, ada yang dari ru'a, mimpi-mimpi, dan seterusnya. Coba kita kaji ad-dalilur rabi'u al-aqlu. Bermula dalil yang keempat itu namanya akal. Al-aqlu aslu taklifi wa asasuhu. Bermula akal itu dasar taklif dan pondasinya. Semua sudah mengetahui yang dimaksud dengan mukallaf yaitu orang yang baligh berakal. Hukum agama atau perintah Allah, larangan Allah tidak berlaku kepada orang yang tidak taklif. Artinya tidak berakal, misalkan gila ataupun belum baligh. Semua hukum agama tidak berlaku. Makanya kita tahu akal itu menjadi dasar taklif. Seseorang baru dibebankan hukum syariat, wajib sholat, puasa, tidak boleh melakukan yang haram dan sebagainya. Syarat pertama tentunya punya akal. Ini menunjukkan tentang pentingnya akal. Sering kita dengar la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Wa bihi tu'lamul adillatu syar'iyyah wa yudrakul muradu minha. Dan dengannya akal pula diketahui akan dalil-dalil syar'i dan dipahami akan yang dimaksud darinya dalil. Dengan akal pula kita tahu bahwa dalil syariat itu nanti Quran, hadis, ijma' dan seterusnya. Dan dengan akal kita jadi paham apa yang dikandung oleh dalil. Wala yumkinu an nudrika wa nafhama aslal iman wa huwa wujudul khaliqi subhanahu wa ta'ala illa bil aqli alladhi yurshidu ila anna kulla masnu'in la budda lahu min sani'in wa mujidin abda'ahu wa aujadahu wa ikhtara'ahu. Tidak mungkinlah bahwa kita mengidrak dan memahami akan asal iman. Bahwa dianya asal iman itu wujudul khaliq, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali baru bisa kita pahami bil aqlil ladzi. Dengan akal yang menunjukkan dianya akal kepada bahwa sungguh setiap yang tercipta la buddalahu, mesti ada yang membuatnya, ada yang mengadakannya, abda'ahu aujadahu, yang membuat dia akannya, menciptakan ia akannya. Nah, ini beliau menjelaskan. Tidak mungkin kita memahami tentang dasar iman. Apa dasar iman? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awal-awal matan Jauharah, beliau menjelaskan bahwa hal yang pertama sekali wajib diketahui oleh orang baligh berakal yaitu mengenal Allah. Begitu seorang anak manusia, laki atau perempuan, dia baligh, yang pertama yang harus dia ketahui yaitu dia harus yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah. Dia harus yakin bahwa adanya sang pencipta. Caranya bagaimana? Sebelumnya beliau mengajarkan dengan menggunakan akal. Artinya akal menyatakan setiap benda yang tercipta mesti ada penciptanya. Adanya meja, ada kursi, ada rumah, semuanya menunjukkan ada yang membuatnya. Begitu juga di sini. Tidak mungkin kita bisa paham tentang asal keimanan yaitu adanya Allah, melainkan dengan adanya akal. Akallah yang membimbing kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap masnu, apapun benda yang tercipta, mesti ada soneknya, ada pembuatnya.
ada mujidnya yang menjadikannya. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya akal. Jadi agama ini sangat perhatian kepada akal. Waqtara'ahu sambungan di belakang. Kama la yumkinu liman lam yaj'alil aqla asasan liman hajih ay yudrika bi annal Qur'anal Karima wa sunnatas sahihata humal aslu fi ma'rifatil ahkamis syar'iyyah duna ghairihima. Sebagaimana juga tidak mungkinlah bagi orang-orang yang tidak menjadikan ia akan akal sebagai pondasi bagi manhatnya. Tidak mungkin bahwa mengetahui ia dengan bahwa sungguh Quran yang mulia, sunnah yang sahih, keduanya itu merupakan asal dalam mengenal hukum syar'i. Duna ghairihima, bukan selain keduanya. Lagi-lagi, orang yang tidak menganggap akal sebagai dasar bagi manhat. Jadi orang punya manhat, metode ma'rifah misalkan. Pertama tadi kita sepakati tentang Quran, sunnah, dan akal juga masuk. Kenapa? Orang-orang yang tidak memasukkan akal sebagai dasar dalam manhatnya, dia tidak mungkin tahu kalau Quran, sunnah itu merupakan dalil dasar dalam mengenal hukum syar'i. Dari mana kita tahu kalau dalil agama yang paling pokok Quran dan hadis? Kalau bukan karena akal. Jadi akal lah nanti yang menunjukkan bahwa dalil pertama yang paling kuat yaitu Quran. Kenapa? Karena Quran itu jauh dari qil wal kal. Kalau dalilnya Quran, orang tidak perlu menyatakan sahih enggak. Karena Quran semuanya disepakati mutawatirnya. Ya, jadi lagi-lagi akal diperlukan. Dengan akal lah kita tahu bahwa dalil pokok dalam agama adalah Quran. Kemudian sunnah yang sahih. Duna ghairihima, ketiadaan selain keduanya Quran dan sunnah. Selain Quran dan sunnah tidak bisa menjadi dalil dasar. Apa selain Quran dan sunnah? Minal usulil batilah wal hujajid dahidah. Dari segala dalil-dalil yang batil dan dalil-dalil yang lemah. Contoh dalil yang batil dan lemah kal qasasi, seperti cerita-cerita wal hikayati, hikayat-hikayat. Baik hikayat dari Bani Israel misalkan, yang ada dalam Taurat, Injil segala macam. Jadi kisah, cerita-cerita itu nggak bisa jadi dalil. Warru'a, dan seperti mimpi-mimpi. Ru'a ini mimpi. Nggak boleh mimpi. Sekalipun mimpi para ulama, nggak boleh mimpi dijadikan dalil. Lebih-lebih dalam masalah tauhid. Jadi mimpi ini hanya sebagai bisyarah atau kabar gembira kalau mimpi baik. Hanya sebagai, ya barangkali pelajaran yang kita ambil. Kalau untuk dalil dia nggak bisa. Wal ahlam, ahlam juga mimpi. Wal fitrah, dan seperti fitrah nanti fitrah. Nanti ada pembahasan tentang fitrah. Karena ada orang yang menjadikan fitrah sebagai dalil. Maksud fitrah ketika seorang bocah lahir. Katanya anak yang lahir itu membawa agama Islam. Kalau dia dibiarkan tanpa diajarkan sekalipun, dia pada hakikatnya akan tahu kalau Allah itu esa. Benar nggak seperti itu nanti? Ada orang-orang yang menjadikan fitrah sebagai dalil. Buktinya begini, mereka menyatakan Tuhan itu di langit. Kalau nggak percaya coba tanya anak kecil, di mana Tuhan? Anak kecil akan secara fitrahnya akan menunjuk ke langit. Nah, di sini fitrah nggak bisa jadi dalil. Nanti di pembahasan selanjutnya beliau akan menjelaskan bahwa kal qasasi wal hikayah, seperti cerita-cerita, hikayat-hikayat, warru'a, dan mimpi-mimpi, wal ahlam, mimpi, wal fitrah, fitrah juga, wadinil ajais, agama orang mati nanti, wa ghairi zalik, dan lain-lain, minat turrahat, dari segala turrahat. Turrahat itu perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Itu semuanya dalil batil. Nah, jadi di sini beliau ingin menyatakan bahwa akal itu bahagian dari dalil yang perlu yang dipertimbangkan, yang diterima dalam masalah akidah. Wa yanbaghi alla yughtarra bi kalami man yaz'amu annahu yatakallamu fil aqliyat mimma yusannifuna fi ilmil kalami wa ya'tamiduna ala aqwalil mutafalsifah wal mutamantiqah wa yad'una annaha aqliyatun wa fiha minal jahli wat tanaqudi wal fasadi ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Beliau menjelaskan, sepantaslah tidak tertipu ianya seseorang dengan ucapan siman yang mengaku ia bahwa sungguhnya siman itu berbicara ia dalam ilmu akal. Siapa siman itu? Mimma yusannifu, dari orang-orang yang mereka mengarang dalam ilmu kalam. Wa ya'tamidun, mereka berpegang kepada pendapat-pendapat mutafalsifah, ahli falsafah, wal mutamantiqah, mereka berpegang kepada pendapat-pendapat ahli mantik.
Wa yad'una annaha, mereka mendakwa bahwa sungguhnya perkataan mutafalsifah, perkataan mutamantiqah itu aqliyatun, itulah ilmu akal yang sebenarnya. Padahal wa fiha minal jahli wat tanaqud. Padahal sabit dalamnya perkataan ahli falsafah daripada kejahilan, daripada pertentangan, wal fasadi, kerusakan, itu ma la yuhsihi, sesuatu yang tidak bisa menghitung akannya melainkan oleh Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau pengen menjelaskan di sini, akal itu menjadi dalil keempat dalam masalah tauhid. Tapi akal apa yang dimaksud? Bukan yang dimaksud dengan akal di sini yaitu orang-orang yang menyatakan dia ahli ilmu akal. Orang-orang yang mengarang tentang ilmu kalam. Tapi pegangannya perkataan ahli falsafah. Pegangannya perkataan ahli mantek semacam Socrates, Aristoteles dan lain sebagainya. Mereka mengaku itulah akal yang sebenarnya. Padahal di dalam perkataan ahli falsafah ada kebodohan, ada pertentangan, ada kerusakan yang cuma Allah yang tahu. Jadi akal yang dimaksud di sini bukan akal mantik yang sumbernya falsafah. Haza. Nah, pahami olehmu akan ini. Itu yang pertama. Beliau menjelaskan tentang pentingnya akal. Kemudian kita lihat Al-Quranul Karim. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pentingnya akal. Waqad haddal kitabul karimu ala nadri wat tafakkuri. Dan sungguh telah mengajak oleh Al-Kitabul Karim, kitab Al-Quran, kepada an-nadar, untuk kita perhatian, memikirkan, wat tafakkuri, untuk berfikir, merenung. Wa bayyana fadlal aqli wal albab fi ayatin katsirah, dan telah menjelaskan ianya Quran akan keutamaan akal wal albab, albab akal juga, fi ayatin katsirah, dalam banyak ayat. Jadi banyak ayat Al-Quran menunjukkan tentang pentingnya akal, pentingnya berfikir, merenung, dan seterusnya. Banyak ayat. Minha qauluhu ta'ala. Sebahagian darinya ayat yang banyak itu firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab kami turunkan akannya kitab kepadamu, mubarakun, kitab yang dipenuhi berkah. Mubarakun, naat kepada kita. Lihat dabbaru ayatihi, supaya mentadabbur oleh mereka akan ayat-ayatnya. Ayatnya kitab. Walayatazakkaru, supaya menerima peringatanlah oleh orang-orang yang berakal. Di sini Allah menyatakan liyatadabbaru, supaya mereka tadabbur, memikirkan. Tadabbur itu menggunakan akal. Waliyazakkaru, supaya menerima peringatan ulul albab, oleh orang-orang yang berakal. Albab, akal. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal, memahami. Ta'qilun. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di dalam bumi, maka adalah bagi mereka itu hati yang mereka paham dengannya hati. Jadi qulubun ya'qilun ini tentang akal. Dan qauluhu ta'ala qad bayyana lakumul ayah la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan untukmu akan ayat-ayat la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal, lagi-lagi akal. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi ayat bagi kaum yang berakal lagi. Wa zamma man la yu'milu aqlah faqala, dan mencela ianya Al-Qur'an akan orang-orang yang tidak menggunakan ia akan akalnya. Faqala, berkata ianya Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka bisu, tuli, buta, fahum la ya'qilun, mereka tidak berakal. Ini celaan terhadap orang yang tidak menggunakan akal. Di sini beliau menjelaskan 74 apa tadi? Waru'a. Ru'a itu mimpi. 75. 75. Mana 75? Nah, ini. 75, ini ada poin 75, kita lihat 75. Jadi banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang pentingnya akal. Wa ma'a hadzal ayati kulliha an-nassati ala fadilatil aqli nara ba'da man yuridu ayyatala'aba bi'uqulin nas wa talabatil ilmi fayaqulu lahu. Bersama ini ayat kulliha, seluruhnya ayat nasah yang menjelaskan ianya ayat ala fadilatil aqli, kepada keutamaan akal. Nara, kita melihat ba'dama yuridu, kita melihat sebahagian orang-orang yang menginginkan ia ayyatala'aba, yang menginginkan ia untuk bermain-main dengan akal manusia dan dengan akal para santri pencari ilmu. Fayaqulu lahum, berkata ianya sebahagian orang bagi mereka talabah,
Maksud beliau di sini begini. Tadi udah jelas banyak ayat yang menunjukkan tentang pentingnya akal. Tapi kita melihat dalam kenyataannya ada sebahagian orang, bahkan tokoh, yang menyatakan dirinya sebagai tokoh ulama misalkan. Dia pengen mempermainkan akal manusia, pengen mempermainkan pencari ilmu. Apa katanya? Lam yasiha fil akli hadisun. Tidak sah dalam masalah akal oleh satu hadis pun. Ya. Ada yang menyatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyatakan tentang pentingnya akal. Apa kata beliau di sini? Ka'annal aqla maksurun faqat 'alal hadis dunal Qur'an. Seolah-olah akal itu terbatas saja di atas hadis tanpa Quran. Seolah-olah untuk menyatakan bahwa akal itu penting dan punya keutamaan, seolah-olah dalilnya harus hadis saja. Bukan Quran. Nah, padahal nggak seperti itu. Kalau dalam Al-Quran banyak dalil yang menyatakan tentang pentingnya akal, walaupun tidak ada hadis ya nggak masalah. Coba kita lihat, hatta qala Ibnu Taimiyah fi Bughyatil Murtad. Sehingga berkatalah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Bughyatul Murtad halaman 247. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa qad taqaddama kalamu sa'iri ahli al-ma'rifah fi ahadisil aqli wa ittifaqihim ala dha'fiha. Dan sungguh telah terdahululah oleh pembicaraan semua ahli ma'rifah dalam hadis-hadis akal dan sepakatnya mereka atas lemahnya hadis akal. Ya. Ini Ibnu Taimiyah menyatakan sepakat ahlul ma'rifah semuanya tentang hadis akal itu lemah. Ma'a annahu huwal muhtajju ala katsirin minal masail bima yusammihi bi sharihil ma'qul. Bersama bahwa sungguhnya Ibnu Taimiyah sendiri, dianya Ibnu Taimiyah itu yang muhtaj, yang berhujjah ala katsirin minal masail terhadap kebanyakan masalah-masalah bima yusammihi dengan sesuatu yang beliau namakan akannya bi sharihil ma'qul. Padahal dalam kitab beliau, kitab Syekh Ibnu Taimiyah kalau kita baca banyak juga masalah-masalah yang dalilnya akal. Beliau menyatakan ini ditunjukkan oleh sharihil akal. Secara jelas akal menyatakan harus seperti ini. Kalau mukhalafah berarti ini menyalahi dengan syarih akal. Nah, artinya siapapun yang menyatakan walaupun mereka menyatakan hadis tentang akal itu lemah, mau tidak mau tetap akal itu memang harus jadi hujjah. Masalahnya apalagi banyak ayat Quran yang menyatakan tentang mesti kita menggunakan akal. Itu maksudnya. Lebih kurang seperti itu. Kita lanjutkan. Walau ja'al Qur'anul Karim bima fihi mukhalafatan lima huwa muqarrarun fil aqli lakana fi suduril mu'minina bihi a'dhamu harajin minhu wa dhiq. Jikalau datanglah oleh Quran yang mulia dengan yang sabit padanya itu mukhalafah, menyalahi. 5. Bagi yang dia nyama itu muqarrarun, sudah ditetapkan dalam akal. Lakana fi sudurul mu'minin. Sungguh adalah dalam dada-dada orang yang beriman dengannya Quran itu a'dhamu harajin. Itu sebesar-besar kesempitan minhu darinya Quran wa dhikun atah kepada harajun tafsir. Maksudnya begini, jikalau datanglah Quranul Karim dengan sesuatu yang dalamnya itu mukhalafatun, menyalahi bagi yang dia nyama itu muqarrarun, sudah ditetapkan dalam akal. Lakana fi sudurul mu'minin. Sungguh adalah dalam dada-dada orang yang beriman dengannya Quran itu a'dhamu harajin. Itu sempit banget. Maksudnya begini. Seandainya Al-Quran itu isinya ada sesuatu yang menyalahi apa yang diterima akal. Misalkan ada ayat Quran yang kandungannya seolah-olah bertentangan dengan akal. Kalau memang ada seperti itu, lakana fi sudurul mu'minin. Sungguh orang-orang yang beriman dengan Quran, kalau dalam Quran ada hal-hal yang menyalahi akal, menjadi hal yang sempit, memberatkan. Susah dong kita jadi orang yang beriman dengan Quran kalau memang Quran datang membawa sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Wa hadza khilaful waqi'il masyhudi 'inda kulli dhi aqlin salim. Bermula ini itu menyalahi fakta yang bisa disaksikan di sisi setiap orang yang punya akal salim. Hadza maksudnya dalam Quran adanya sesuatu yang menyalahi akal, misalnya seperti itu. Ini sebalik fakta. Faktanya justru menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Maksudnya, fa innahu kullama kana ar-rajulu atamma aqlan kana al-harju mimma huwa muqarrarun fil Qur'anil Karim ba'idan minhu. Artinya, bahwa sungguhnya si muslim atau bahwa sungguhnya hal wasyai'an
Setiap kali adalah seorang laki-laki itu atammu aklan, lebih sempurna akalnya, niscaya adalah kesempitan dari ma, yang dianya ma itu sudah disepakati, sudah diuraikan dalam Quran, itu ba'i dan minhu, itu lebih jauh darinya menyalahi akal, jauh darinya haraj. Maka bahwa sungguhnya hal wacean, setiap kali adalah seorang laki-laki itu lebih sempurna akalnya, adalah kesempitan dari ma, yang dia nyama itu sudah diuraikan dalam Quran, itu jauh minhu darinya laki-laki. Maksudnya begini, makin sempurna akal seseorang, makin jauh dari merasa sempit terhadap isi Al-Quran. Kita orang yang bodoh yang nggak paham Quran, ketika kita membaca ayat Quran, kadang ada hal-hal yang kita merasa memberatkan. Tapi orang yang paham tentang Quran, akalnya sempurna, dia pasti akan menerima Quran secara baik. Nggak ada ayat Quran yang bertentangan dengan akal. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya beliau dari awal menyatakan, jikalau datanglah Quran, maksudnya datang, ada dalam Quran sesuatu yang menyalahi akal. Mukhalafatun lima huwa muqarrarun fil akli. Jikalau dalam Al-Quran ada sesuatu yang menyalahi, yang diterima oleh akal. Lakana fi sudurul mu'minina bihi. Sungguh adalah dalam dada orang yang beriman dengan Quran. Dhamir kembali ke Quran. Orang-orang yang percaya dengan Quran merasa sempit kalau ayat Quran memang datang dengan hal yang menyalahi akal. Tapi faktanya nggak seperti itu. Makin sempurna akal seseorang, makin kuat untuk dia bisa menerima ayat Quran. Begitu maksudnya. Walizalika yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Karena itu berkatalah oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Apa kata Allah? Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Kitab yang diturunkan akan dia nyitap kepadamu, maka tidak adalah dalam dadamu itu kesempitan darinya Quran. Jadi ayat Quran itu datang dengan sesuatu yang tidak akan membuat kita sempit. Semua isinya bisa diterima oleh akal. Artinya begini, Allah yang memberikan kita akal. Allah pula yang mengirimkan kita seorang rasul dengan membawa ayat Al-Quran. Enggak mungkin Allah sesudah memberi kita akal, kemudian memberikan kepada kita satu ajaran, yang ajaran itu enggak bisa diterima oleh akal. Itu namanya memberatkan. Allah memberi kita akal, kemudian diberikan ajaran, yang ajaran itu enggak bisa diterima oleh akal. Ini enggak masuk akal. Makanya setiap ajaran Islam itu pasti bisa diterima oleh akal. Kalau ada yang belum bisa diterima oleh akal, mungkin penjelasannya belum sempurna. Atau mungkin akal kita yang rusak. Nah, lebih kurang seperti itu. Wa mimma yata'allaqu bi mawdu'il aqli huna ibaratun yadhkuruha ahlul ilmi wa hiya qauluhum inna dalilal aqliya muqaddamun ala dalilin naqli. Sebahagian dari ma yang berhubungan ma dengan pembahasan akal di sini itu ibaratun, satu ungkapan. Yadhkuruha ahlul ilmi, yang menyebutkan akannya ungkapan ibarat oleh ahlul ilmi. Wahia, dan dianya ibarat itu qauluhum, ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Innad dalilal aqliya. Sesungguhnya dalil yang akli itu muqaddamun. Itu harus didahulukan ala dalilin naqli. Ini yang berkaitan dengan akal. Para ulama menyatakan, dalil akli, dalil akal mesti didahulukan di atas dalil nakli. Akal mesti diutamakan dibanding dalil nakli. Yang dimaksud di sini dalil nakli yang mana? Nah, beliau menjelaskan, wa mulakhasu maknaha anna khabaral wahidi wan nasid dhanniyi sawa'un kana dhanniyad dalalati awis subut idza aradahu ma huwa asahu minhu kan nasil qat'iyyid dalalati awis subut awil ijma'i awil waqi'i kana mardudan aw muawwalan. Nah, jadi maksudnya wa mulakhasu maknaha, bermula kesimpulan maknanya ibarat atau maknanya ungkapan sebahagian ahlul ilmi. Maknanya apa? Sesungguhnya khobar wahid. Khobar wahid itu dari hadis Uhad yang diriwayatkan oleh satu orang per satu orang. Inna khobaral wahid. Sesungguhnya hadis wahid. Wan nasal dhanniya. Dan sesungguhnya nas yang dhanni. Bersamaan ada ianya nas itu dhanni dilalah. Bersamaan ada ianya nas yang dhanni itu dan dalalah atau dan subut. Karena dan ada dua sebelumnya. Ada dilalahnya yang dan, ada sebutnya yang dan. Kalau didalahnya yang dan, ayat Quran juga. Ayat Quran sebutnya qat'i, sepakat, mutawatir. Cuma dilalah dari ayatnya ada yang qat'i, ada yang dhanni.
Ada juga yang dhanni subut, seperti hadis Uhad tadi. Untuk sebutnya dhanni, tidak meyakinkan maksudnya, karena diriwayatkan oleh satu orang per satu orang. Jadi beliau menyatakan sesungguhnya khabar wahid, nas yang dhanni, bersamaan ada ianya nas dhanni itu dhanni dilalah atau dhanni subut, idza aradahu, apabila menentang akannya khabar wahid atau nas dhanni oleh sesuatu yang sesuatu itu asahu lebih sahih darinya khabar wahid atau khabar dhanni. Khabar uhad. Kemudian nas yang dhanni. Bila bertentangan dengan sesuatu yang lebih sahih darinya. Apa yang lebih sahih? Kan nasil qat'i. Seperti nas yang qat'i. Ad-dalalati awis subuti. Seperti nas yang qat'i dalalah atau subut. Jadi kalau kita ambil kesimpulan begini. Hadis uhad. Bila bertentangan dengan yang lebih kuat darinya. Apa yang lebih kuat? Seperti nas qat'i. Ya, awil ijma. Misalkan ada khabar uhad bertentangan dengan ijma. Awil waqi' atau bertentangan dengan fakta karena mardudan. Niscaya ada ianya khabar wahid dalam kana kembali ke khabar wahid. Niscaya ada ianya khabar wahid atau nas yang dhanni itu mardudan muawwalan, itu bisa ditolak dan ditakwilkan. Fayadharu bil aqli khat'u fahmi insanil nasin qat'iyyin. Maka zahir dengan sebab akal oleh salah pemahaman manusia bagi nas yang qat'i. Ada khabar wahid, ada nas qat'i. Jadi nas qat'i dan khabar wahid ini bertentangan. Yang mana harus kita ambil? Harus kita ambil nas qat'inya. Ya. Bagaimana cara memahami bahwa nas qat'i yang benar? Ini berdasarkan akal tadi. Maka zahir dengan sebab akal oleh salah pemahaman manusia bagi nas qat'i. Kenapa nas qat'i bisa bertentangan dengan khabar wahid? Berarti manusia salah dalam memahami nas qat'i ini. Nas qat'i harus diambil dan harus dipahami secara benar. Enggak boleh nas qat'i ditolak, diambil khabar wahid. Itu maksud dari ucapan dalil akli muqaddam. Dalil akli harus didahulukan daripada dalil nakli. Nah, itu maksudnya. Wa iza aradna an nubsita hadza, apabila kita berkehendaki bahwa kita hamparkan akan ini. Maksud nubsita, bila kita kepengen menjelaskan lebih luas lagi. Fa inna naqulu bi ibaratin ukhra. Maka sesungguhnya kita bisa kita katakan dengan ibarat yang lain, dengan bahasa yang lain yang lebih mudah. Bahasanya begini. Inna hadisal ahadi qad yakunu mardudan ahyanan li syai'in adrakahul aqlu ulima minhu butulanul hadis au adami sihhati. Sesungguhnya hadis uhad kadang-kadang ada yaitu tertolak ahyanan sewaktu-waktu. Hadis uhad kadang-kadang bisa tertolak. Kenapa ditolak? Li syai'in adrakahul aqlu, karena sesuatu yang dipahami akannya oleh akal. Ulima minhu, yang diketahui darinya akan batalnya hadis atau tidak sahihnya hadis. Jadi hadis uhad walaupun sahih kadang-kadang bisa ditolak. Para ulama menolaknya karena sesuatu yang diketahui oleh akal. Di mana sesuatu itu dengan sesuatu yang diketahui oleh akal itu terbukti bahwa hadis itu batil. Walaupun secara sanadnya sahih nanti atau tidak sahihnya hadis. Walladzi yuwadhihu hadza wa yubayyinuhu huwa ma dzakarahu al-hafidhul khatibul baghdadiyyu syekhul muhaddisin fi asrihi fi kitabih. Bermula alladzi, yang menjelaskan ianya alladzi akan ini, yang menyatakannya alladzi akan ini itu ma, yang menyebutkan akannya oleh al-hafidh al-khatib al-baghdadi. Siapa beliau? Syekhul muhaddisin, syekhnya para muhaddisin fi asrihi pada masa beliau, fi kitabih dalam kitab beliau al-faqih wal mutafaqih. Jadi untuk menjelaskan pemahaman ini, hadis uhad bisa ditolak karena beberapa alasan. Untuk menjelaskan ini, kita ambil ucapan Al-Hafidh Al-Khatib Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih Mutafaqih. Hai suqala, sekira-kira berkata ia. Jadi Khatib Baghdadi berkata dalam kitab beliau secara jelas, babul qawli fima yuraddu fihi khabarul wahid. Bermula ini itu bab perkataan padama yang ditolak dengannya akan khabar wahid. Jadi beliau membuat bab khusus di sana. Bab khusus yang membahas tentang alasan-alasan yang dengan alasan itu bisa menolak hadis wahid. Kata beliau, wa idza rawas siqatul ma'mun khabaran muttasilal isnad. Bila merawi
apabila meriwayatkan oleh sisikah. Sisikah seorang yang dipercaya, adil, dobit, apabila meriwayatkan oleh seorang sikat, lagi yang ma'mun, yang bisa dipercaya, apa yang dia riwayatkan khabaran muttasilal isnad, akan satu hadis yang bersambung sanadnya, rudda bi umurin, niscaya bisa ditolak akannya khabar sisikah tadi bi umurin dengan beberapa alasan. Artinya Syekh Khatib Baghdadi membahas dalam kitab beliau hal-hal yang dengan hal tersebut hadis sahih sekalipun, tapi hadis sahih yang uhad bisa ditolak. Ada beberapa alasan. Ahaduha, salah satunya ayu khalifah mujibatil akli fayu'lamu butlanu. Formula yang pertama itu menyalahi hanya khabar wahid akan mujibatil akal. Hadis wahid itu bertentangan dengan akal. Fayu'lamu butlanu, maka diketahui akan batalnya hadis. Ada satu hadis khabar uhad yang diriwayatkan oleh satu orang perseorangan, isinya menyalahi akal. Berarti diketahui bahwa hadis itu tidak benar, walaupun secara zahir dia sahih. Kenapa? Li'anna syar'a innama yaridu bimujawwizatil akli. Karena bahwa sungguh agama hanya saja datang ya bimujawwizatil akli, dengan hal yang bisa diterima oleh akal. Agama datang membawa ajaran yang bisa diterima oleh akal. Wa amma bi khilafil uquli fala. Adapun dengan sebalik akal maka tidak, enggak mungkin agama ada ajarannya yang enggak logis. Wasani ayu khalifah nasal kitabi wa sunnatal mutawatirah. Bermula alasan yang kedua yang bisa ditolak hadis khobar wahid karenanya itu ayu khalifah, bahwa menyalahi ianya khobar wahid akan nas kitab dan sunnah yang mutawatir. Ada ayat Quran atau sunnah yang mutawatirah yang menyalahi tentang khobar wahid tadi. Fayu'lamu annahu la aslalahu aw mansuh, maka diketahui bahwa sungguhnya khabar wahid itu enggak ada asal baginya khabar wahid atau mansuh. Jadi diketahui dengan adanya nas kitab sunnah yang mutawatir bahwa hadis uhad tadi enggak ada asalnya, batal, ataupun bisa saja ada asalnya tapi sudah dihapus, enggak berlaku lagi. Wasalisu yukhaliful ijma'. Bermulai alasan yang ketiga itu menyalahi hanya khabar wahid akan ijma'. Fayustadallu ala anhu mansukhun aw la aslala. Maka dijadikan dalil kepada bahwa sungguhnya khabar wahid itu mansuh atau tidak ada asal. Warabi'u ayan faridal wahidu bi riwayati ma yajibu ala kafatil khalqi ilmuhu. Bermula yang keempat itu sendirilah oleh seorang dengan meriwayatkan ma yang wajib kepada seluruh makhluk oleh mengetahuinya ma. Ada hal-hal yang mestinya diketahui oleh orang umum, tapi ternyata orang umum tidak mengetahuinya, hanya satu orang yang mengetahui hal tersebut. Itu namanya khabar wahid tadi. Hal yang mestinya diketahui oleh masyarakat umum, tapi cuma diketahui oleh satu orang, itu harus ditolak. Fayadullu zalik, maka menunjukkan oleh demikian mestinya diketahui oleh semua orang, tapi cuma diketahui oleh satu orang, ala annahu la aslalahu, menunjukkan kepada bahwa sungguhnya khabar wahid itu tidak ada asal baginya khabar wahid. Li'annahu la yajuzu ayyakuna lahu aslun wa yanfaridu huwa bi'ilmihi min bainil khalqil azim. Karena bahwa sungguhnya hal wasyi' itu tidak boleh bahwa adalah baginya seseorang itu asal dan sendirilah oleh dia dengan mengetahuinya min bainil khalqil azim. Enggak boleh cuma dia doang yang tahu satu orang lain tidak mengetahuinya. Yang kelima, al-khamisu ayyan farida bi riwayati majaratil adatu bi ayyang kulahu ahlut tawatir. Bermula yang kelima alasan, di mana alasan ini bisa menolak khabar wahid, ayyan farida, sendirilah ia dengan meriwayatkan ma jaratil adatu yang berlakulah oleh adat, bi ayyang kulahu dengan bahwa menakalkan akannya ma oleh ahlut tawatir, Wa ayyam farida, dia sendiri meriwayatkan sesuatu yang secara adat itu diketahui oleh orang umum kayak di atas. Mestinya perkara itu semua orang tahu, tapi kok dia doang yang meriwayatkannya. Hadis bersumber dari satu orang doang. Ini nggak bisa diterima. Fala yuqbalu, maka tidak diterima akannya khabar wahid. Li'annahu la yajuzu ayyan farida fi misli hadza biriwayah intaha. Karena bahwasanya hal wasyi' itu tidak boleh tidaklah bahwa sendiri ianya seseorang pada misil ini biriwayat dengan riwayat. Intaha, berakhirlah ucapan Syekh Khatib Baghdadi. Nggak boleh cuma hal yang mestinya diketahui oleh banyak orang, tapi cuma diketahui oleh satu orang. Nah, itu alasan-alasan yang menyebabkan khobar uhad sekalipun sahih bisa ditolak. Nah, sambungan dikit lagi. Wa qala al-Imamu Nidhamuddin Asy-Syasi Al-Hanafi. Berkatalah oleh Imam Nidhamuddin Asy-Syasi Al-Hanafi. Apa kata beliau?
Syurutul amali bi khabaril wahid wa bi'tibari ikhtilafi ahwalir ruwah kulna. Syarat-syarat beramal dengan khabar wahid dan dengan diiktibar perbedaan keadaan perawi. Kulna, kami katakan. Kata beliau ketika beliau membahas tentang syarat beramal dengan khabar uhad. Syartul amali bi khabar wahid alla yakuna mukhalifan lil kitabi wa sunnatil masyhurah. Ini hampir sama dengan ucapan Khatib Baghdadi. Bermula syarat beramal dengan khabar wahid itu bahwa tidak ada yang khabar wahid itu menyalahi bagi kitab, menyalahi bagi sunnah yang masyhur. Enggak boleh. Enggak boleh khabar wahid itu bertentangan dengan kitab dan sunnah yang masyhur. Kalau bertentangan berarti khabar wahidnya yang ditolak, diambil kitab dan sunnah yang masyhur. Wa bi'tibari hadzal makna qulna, dan dengan diperhatikan ini makna kita katakan khabarul wahid idza kharaja mukhalifan li dhahirin la yu'malu bih. Bermula khabar wahid bila keluar ia hal keadaan khabar wahid itu menyalahi bagi zahir, la yu'malu bih, niscaya tidak diamalkan dengannya khabar wahid. Wa min suwari mukhalafatid dhahiri adam ijtiharil khabari fima ya'umu bihil balwa fi sadril awali wasani. Sebahagian dari gambaran menyalahi zahir itu tidak masyhur khabar pada ma yang umum dengan nyama oleh bala fi sadril awali wasani, pada masa yang pertama dan kedua. Maksudnya begini. Tadi khabar wahid bila bertentangan dengan kitab dan sunnah tidak bisa diamalkan. Bila keluar satu khabar wahid, dia menyalahi zahir, tidak bisa diamalkan. Di antara contoh satu khabar wahid menyalahi zahir, tidak masyhur khabar. Artinya, hadis itu tidak masyhur di masa para sahabat dan tabi'in. Tiba-tiba sekarang belakangan muncul hadis itu. Nah, itu nggak bisa. Itu maksudnya. Sebahagian dari gambaran menyalahinya zahir itu tidak masyhurnya khabar pada ma yang umum dengan nyama oleh bala pada masa yang pertama kedua. Hadis itu tidak terkenal di zaman dulu, kok sekarang bisa ada? Li'annahum la yuttahamuna bitaksir fi mutaba'ati sunnah. Karena mereka orang yang di abad pertama dan kedua itu tidak bisa dituduh dengan lalai dalam mengikuti sunnah. Kalau memang sunnah itu ada, mereka sudah mengetahuinya. Tapi bila mereka para sahabat dan tabi'in nanti tidak mengetahui adanya hadis itu, kenapa bisa muncul belakangan? Nah, fa idza lam yastahilil khabaru ma'a syiddatil hajah wa umil balwa kana dzalika alamah ala adami sihhati. Maka bila tidak masyhurlah oleh khabar bersama sangat diperlukan dan bersama umum bala. Maksud umum bala kejadiannya umum. Ada suatu masalah zaman dulu, para sahabat butuh kepada dalil tapi dalil itu enggak ada. Itu maksudnya. Bila tidak masyhurlah oleh satu khabar hadis bersama sangat dibutuhkan, ada satu kasus perlu kepada dalil, ternyata hadis itu tidak muncul. Karena dzalika adalah demikian, itu tanda kepada tidak sahnya hadis. Jadi walaupun hadis itu muncul belakangan, itu menunjukkan hadis itu tidak sahih. Begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Sampai di sini, nanti ini judul lagi Al-Adillatul Batilah Al-Mardudah, dalil-dalil yang batil yang tertolak dalam bab tauhid. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.